sahabat Hermina, kembali lagi di acara podcast Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Saat ini saya Dr. Aulianada, saya dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Di sini kita ada narasumber kami, dokter di Rumah Sakit Hermina Pandanaran, Dr. Wasisto. Beliau adalah spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok? Sehat. Dok, hari ini podcast kali ini kita akan membahas tentang kanker payudara dokter. Jadi kalau kanker payudara sendiri itu bagaimana sih dok? Maksudnya dari, kan ini kan hanya terjadi di perempuan ya dok, untuk di Indonesia sendiri kejadiannya itu seberapa sering atau seberapa banyak sih dok kasusnya? Kanker payudara adalah jenis kanker yang terbanyak yang diidap oleh seorang wanita. Ya, saat ini dia menempati angka kejadian yang paling tinggi untuk jenis kanker yang ada jenis kelamin wanita. Tapi sebetulnya dia juga bisa menyerang untuk laki-laki, ya, itu. Cuma angkanya jarang sekali dibandingkan untuk jenis kelamin yang perempuan. Kanker payudara adalah jenis kanker yang berasal dari kelenjar payudara, ya. Jadi adanya pertumbuhan abnormal dari jaringan payudara yang dia tumbuhnya cepat sekali, bahkan bisa juga menyebar ke tempat lain ya, selain ke payudara yang di sebelah satunya, bisa ke hati, bisa ke paru-paru, bisa ke otak, bisa juga ke tulang, dan juga bisa juga ke kelenjar getah bening yang terdekat biasanya di daerah ketiak. Ya. Jadi kalau ternyata bisa juga di laki-laki ya dok? Ya benar, tidak bisa cuma juga di perempuan ya dok? Ya. Oke, kalau dari kanker payudara sendiri kan termasuk yang paling sering, kanker yang paling sering di wanita ya dok ya. Gejalanya itu apa sih dok? Gejala awal dari suatu kanker payudara yang paling sering adalah adanya benjolan ya. Benjolan bisa di daerah payudara ataupun di daerah dekat dengan ketiak ya. Biasanya kalau dia memang suatu kanker payudara, benjolan itu akan tumbuh cepat sekali ya. Jadi misalkan yang awalnya hanya sebesar mungkin kurang dari 1 cm, lalu dalam jangka waktu mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu dia sudah membesar, ukurannya 2 kali lipat ya. Gitu, dia tumbuhnya cepat sekali. Karena ukurannya relatif awalnya itu adalah kecil, biasanya seorang wanita cenderung abai ya, tidak merasa kalau itu ada benjolannya ya. Gitulah, dia baru mulai merasa jika benjolan itu sudah mulai membesar ukurannya, jadi lebih dari 1 cm. Jadi dia mulai merasa membesar, ada benjolan yang kalau dibiarkan nanti akan terus bertambah besar dan bisa juga menyebar ya. Menyebarnya bisa ke daerah ketiak, bisa ke daerah paru-paru. Kalau ke paru-paru biasanya keluhannya adalah batuk gak sembuh-sembuh ya, sesak nafas. Kalau keluhan menyebarnya ke hati biasanya ada rasa yang tidak nyaman di daerah perut ya, mual. Kalau menyebarnya ke tulang itu biasanya keluhannya nyeri di daerah tulang, nyeri yang nggak hilang-hilang. Kalau di daerah kepala biasanya keluhannya nyeri kepala. Lah benjolan itu kalau dibiarkan dia makin lama makin membesar, lama-lama dia menjadi luka atau borok di daerah payudara ya gitu. Jadi awalnya adalah selalu ukurannya kecil berupa benjolan ya. Lah untuk tahu bagaimana apakah benjolan itu bersifat jinak atau ganas, ya tentu harus diperiksa ya. Awalnya adalah dengan pemeriksaan sendiri, namanya sadari, periksa payudara sendiri. Biasanya dilakukan mungkin setelah menstruasi selesai, siklus menstruasinya selesai, setelah mandi, wanita meraba payudaranya sendiri menghadap ke cermin. Nanti diraba payudaranya, ada yang tidak normal tidak di daerah payudaranya, ada benjolan apa tidak. Jika memang merasa tidak nyaman atau merasa ada benjolan, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter umum terdekat ya. Itu atau dengan sadanis ya. Sadanis itu yang meriksa adalah seorang dokter yang sudah terlatih untuk pemeriksaan payudara. Pemeriksa payudara oleh klinis ya. Nah, nanti dari pemeriksaan itu akan dilihat apakah benar memang ada benjolan atau tidak ya. Lalu jika memang ada benjolan atau ada sesuatu yang mencurigakan, nanti akan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan ya. Paling mungkin biasanya dilakukan pemeriksaan USG payudara atau nanti dari pemeriksaan itu seorang dokter ya, dokter bedah onkologi akan melihat apakah ini benjolannya perlu dilakukan tindak lanjut ya, perlu diambil pengambilan sampel atau tidak ya. Karena prinsipnya adalah pengobatan terbaik kanker payudara ya saat stadium masih awal ya gitu. Mungkin seperti itu dok.
Oke dokter, berarti tadi ya teman-teman ada yang dinamakan dengan sadari, jadi itu periksa payudara sendiri ya, jadi itu bisa kita lakukan sendiri teman-teman, mandiri. Para wanita kalau setelah menstruasi kita bisa periksa sendiri payudara kita apakah ada benjolan di sekitar payudara, begitu ya dok? Iya. Dok, sebenarnya nih dok, kalaupun ada benjolan, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok, sebenarnya ada bedanya nggak sih dok yang arahnya ke benjolan yang kanker atau tidak itu dok? Kadang kan kita misal supaya nggak aware juga, tapi juga nggak terlalu panik juga dok kalau ada benjolan. Biasanya tadi ya, selain ukurannya yang bertambah besar, kalau memang dia kanker, biasanya benjolannya akan tumbuh terus ya. Tapi kalau dia benjolannya itu jinak, seperti kalau yang sering itu pada usia-usia mungkin 20 sampai di bawah 30 tahun ya, namanya fibroadenoma mame ya. Itu tumor jinak pada kelenjar payudara. Biasanya benjolannya ukurannya akan tetap ya, misalkan kerabanya mungkin hanya 1 cm ya, nanti sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya mungkin ukurannya akan segitu-segitu aja, tidak bertambah besar. Jadi menandakan kalau benjolan ini mungkin dia bersifat jinak ya, itu satu. Terus dari perabaannya gimana? Kalau benjolan itu yang bersifat kanker, yang memang dia kanker payudara, biasanya benjolannya akan cenderung berbenjol-benjol, bentuknya tidak beraturan ya. Kalau diraba itu nggak bentuk bulat ya, permukaannya berbenjol-benjol lalu keras ya. Sedangkan kalau yang dia tumor jinak payudara, mungkin perabaannya dia permukaannya halus, lalu konsistensinya dia cenderung kenyal atau lunak ya gitu, dan cenderung dia mudah digerakkan ya kan, karena tidak ada infiltrasi ke jaringan sekitar. Sedangkan kalau tumor ganas atau kanker payudara, biasanya benjolan itu sudah ada infiltrasi ke jaringan-jaringan di sekitar payudara ya, bisa ke otot dada, bisa juga ke tulang ya. Kalau dia sudah ada infiltrasi ke daerah situ, biasanya benjolan itu akan bersifat fix atau tidak bisa digerakkan ya gitu. Lalu selain itu ada muncul benjolan di tempat lain. Jadi kalau memang dia tumor jinak payudara, biasanya benjolannya hanya di payudara saja ya, tidak bertambah besar, hanya di situ. Tapi kalau di benjolan itu ganas ya, selain ada benjolan di payudara, kalau dia dibiarkan, tadi yang tadi saya bilang, dia kan bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Makanya kadang setelah beberapa bulan merasa, loh kok ada benjolan di daerah ketiaknya, itu suatu tanda kalau jangan-jangan benjolan ini adalah benjolan yang sifatnya ganas atau kanker ya. Itu. Lalu ada tadi muncul keluhan-keluhan, kalau memang sudah terlambat ya, sudah ada penyebaran ke paru ya, tentu ada keluhan batuk nggak sembuh-sembuh. Kalau ada penyebaran ke hati, tentu ada keluhan kayak rasa sebah atau mual di daerah perut yang nggak sembuh-sembuh setelah adanya benjolan di payudaranya. Mungkin seperti itu dok. Oke dokter. Gitu ya teman-teman, untuk perbedaannya mungkin kita kan sebagai awam juga kadang perlu tahu ya kapan harus waspada, kapan harus periksa gitu ya. Kemudian dok, sebenarnya kanker payudara ini bisa dicegah nggak sih dok? Ada pencegahannya nggak dok? Kanker payudara bisa dicegah ya. Selain dicegah juga kita menyebutnya deteksi dini atau screening ya. Yang pertama dari si pasiennya sendiri, tentu dia harus menjaga pola hidup sehat ya. Tentu pasien itu harus berolahraga secara teratur ya, lalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi baik, yang tidak bersifat karsinogenik ya, menghindari makanan-makanan yang sifatnya instan, menghindari makanan-makanan yang dibakar dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang panjang ya, jadi setiap hari makannya sate terus ya nggak sehat ya gitu. Atau makanan yang sifatnya instan seperti bakso terus setiap hari, tentu nggak sehat. Tentu harus makan makanan yang baik ya, makanan yang bergizi. Lalu olahraga. Kenapa? Karena orang dengan obesitas tentu memiliki risiko terkena kanker payudara lebih besar dibandingkan yang berat badannya normal ya. Itu satu. Terus yang kedua ada namanya deteksi dini. Jadi untuk wanita-wanita yang memang memiliki risiko terkena kanker payudara yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang lain,
Misalkan ada satu individu yang dia memiliki orang tua terkena kanker payudara, tentu dia memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan individu lain yang tidak memiliki riwayat dari keluarganya ya. Tentu dia harus melakukan deteksi dini lebih awal. Jadi mungkin usia-usia sudah 30 tahun atau mungkin 20 tahun setelah mens dia harus rajin, mungkin setahun sekali minimal ya USG payudara ya. Jadi walaupun hasil sadarinya, hasil sadanisnya baik, tetap dia harus melakukan pemeriksaan. Untuk tumor payudara yang stadium awal biasanya nggak cenderung tidak teraba secara klinis karena ukurannya kecil sekali, kurang dari 1 cm. Sebenarnya semakin dini terdeteksi maka untuk pengobatannya juga bisa lebih optimal gitu ya Dok, iya, ya? Kalau kita lihat di literatur untuk stadium 1 itu angka harapan hidup 5 tahunnya tinggi sekali, mungkin sampai dengan 95% ya. Nah semakin turun stadiumnya, stadium 2 mungkin turun menjadi 80%. Nah stadium 3 sudah turun lagi menjadi 60%. Nah stadium 4 ini angka harapan hidup 5 tahunnya mungkin kurang dari 30% ya. Jadi makanya pengobatan terbaik untuk kanker payudara adalah saat stadium masih awal stadium dini ya. Oke Dok, selanjutnya Dok, kalau ini kan mungkin beberapa penonton di sini juga Dok ada yang sudah sedang menjadi pasien kanker payudara ataupun ada keluarganya yang sedang menderita kanker payudara ya Dok. Untuk pengobatannya itu bagaimana sih Dok? Untuk masih stadium awal ya, stadium 1 dan stadium 2, pengobatannya adalah operasi ya. Operasi kalau zaman dulu kita taunya kalau kanker payudara itu harus diangkat semua payudaranya, namanya radikal mastektomi ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan kemajuan ilmu ya, ternyata tidak semua kanker payudara harus diangkat semua payudaranya ya. Bisa juga dipertahankan ya, namanya breast conserving surgery. Ya, jadi operasi yang mengambil tumor dengan beberapa jaringan normal payudara ya. Tujuannya sama seperti mastektomi supaya kanker ini bisa dibuang semua ya. Lalu semakin ke sini ada lagi namanya oncoplastic breast surgery. Jadi pengembangan dari breast conserving surgery. Jadi kalau dilakukan BCS atau breast conserving surgery itu kan biasanya bentuk payudaranya menjadi kurang baik karena pasti ada defek ya di daerah payudara ya, karena ada massa yang diambil. Nah, dengan teknik oncoplastic breast surgery ternyata defek itu bisa dibenahi ya. Jadi bentuk payudaranya diusahakan menjadi tetap baik ya pasca dilakukan operasi, dan itu tidak mengurangi tujuan dari operasi onkologinya. Jadi kita harus membuang benjolan atau kanker payudaranya sesuai dengan kaidah-kaidah operasi onkologi ya, dilakukan eksisi luas ya gitu. Lalu yang kedua, pengobatan terapi sistemik ya. Pengobatan terapi sistemik ini mengikuti hasil dari satu patologi anatomi ya, hasilnya jenisnya apa, lalu yang kedua stadiumnya ya, stadium 1, 2, 3 atau bahkan 4 ya. Tuh, lalu yang ketiga dengan terapi sesuai dengan hasil imunohistokimianya ya. Nah, dari 3 hal itu kita baru tentukan nanti apakah ini perlu dilakukan kemoterapi atau tidak ya. Tentu pasien kanker payudara yang stadium 4 dengan yang stadium 1 penanganannya bisa berbeda. Kalau yang stadium 4 mungkin harus dilakukan kemoterapi ya. Tapi yang stadium 1 ternyata hasil imunohistokimianya luminal A ya, tentu dia tidak perlu dilakukan pemberian kemoterapi, cukup diberikan terapi hormonal ya gitu. Ya itu tergantung dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan ya. Dokter, berarti memang gini ya teman-teman, untuk pengobatannya dari kanker payudara itu ada banyak pertimbangan tergantung dari stadiumnya, tergantung hasil pemeriksaan yang lain ya Dok, seperti hasil PA-nya, imunohistokimia. Jadi yang jelas tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Wasisto, apabila teman-teman memang punya resiko untuk mungkin keluarganya ada yang menderita kanker payudara juga, bisa lebih waspada supaya bisa diperiksakan secara lebih dini. Atau teman-teman yang ternyata menyadari seperti ada benjolan atau ada keluhan mengenai payudaranya, bisa diperiksakan lebih dini gitu ya Dok ya. Karena memang untuk kesembuhannya itu sangat baik ya Dok kalau masih di stadium awal ya Dok, hingga 95% ya Dok tadi.
Iya baik dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya, sudah lengkap sekali ya teman-teman. Kita semua udah dapat informasi lengkap banget dari awal, dari gejalanya sampai bagaimana pengobatannya ya dok ya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman Rumah Sakit Hermina Pandanaran, apabila memang ada keluhan yang terkait dengan payudaranya, bisa segera berkonsultasi dengan Dokter Wasisto. Dokter Wasisto ini praktek di Rumah Sakit Hermina Pandanaran setiap hari Senin sampai Rabu di jam 18 sampai jam 20 malam, dan hari Kamis di jam 16 sampai 17 sore. Kemudian untuk praktek di Poli Padma dari hari Sabtu di jam 9 sampai jam 11 pagi. Untuk pendaftarannya teman-teman bisa didaftarkan di Halo Hermina, di call center kami di 1500488 dan di website herminahospitals.com. Untuk teman-teman yang menggunakan BPJS bisa menggunakan mobile JKN untuk pendaftarannya. Begitu aja dokter untuk hari ini, sharingnya saya rasa cukup. Terima kasih banyak Dokter Wasisto atas kesempatan dan ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Stay healthy, sahabat Hermina.